Allow me to reintroduce myself. My name is... Hai, aku Alvina. Hari ini kita akan membahas tentang sedentary lifestyle. Jadi apa sih sedentary lifestyle itu? Sedentary lifestyle merujuk pada suatu kegiatan yang dilakukan di luar waktu tidur, di mana aktivitas fisik sangat minim dan menghasilkan sedikit kalori terbakar, yakni kurang dari 1 metabolic equivalent. Tanda-tanda ketika kita memiliki gaya hidup sedentary lifestyle, yang pertama, menghabiskan sebagian besar waktu di depan layar, baik itu komputer, TV, ataupun gadget. Yang kedua, merasa lelah dan lesu setelah duduk dalam waktu yang lama. Yang ketiga, jarang melakukan aktivitas fisik ringan seperti berjalan kaki atau berdiri. Yang keempat, sering mengalami nyeri punggung atau leher akibat postur yang buruk saat duduk. Yang kelima, meningkatkan berat badan tanpa perubahan yang signifikan pada pola makan. Dampak utama dari sedentary lifestyle ini, salah satunya dampak yang paling umum, yakni obesitas. Terjadi ketika tubuh tidak bergerak aktif, metabolisme melambat, dan kalori yang dikonsumsi tidak terbakar dengan efektif. Jadi akumulasi lemak di dalam tubuh menyebabkan peningkatan berat badan yang berlebih dan berbagai komplikasi kesehatan terkait, seperti masalah jantung dan gangguan pernafasan. Yang kedua, ada penyakit kardiovaskuler, yakni kurangnya aktivitas fisik mempengaruhi kesehatan jantung dan pembuluh darah. Tanpa latihan yang cukup, jantung menjadi kurang efisien dalam memompa darah dan dapat meningkatkan risiko terkena penyakit jantung koroner, serangan jantung, dan stroke. Penumpukan plak yang di arteri juga lebih memungkinkan terjadi pada orang yang memiliki gaya hidup sedentari hingga mengurangi aliran darah dan meningkatkan tekanan darah. Yang ketiga, ada diabetes tipe 2. Jadi aktivitas fisik membantu tubuh dalam mengatur kadar gula darah yang lebih baik. Ketika tubuh tidak cukup aktif, sensitivitas terhadap insulin menurun dan dapat mengarahkan pada resistensi insulin dan akhirnya diabetes tipe 2. Untuk diabetes tipe 2 sendiri dapat menyebabkan berbagai komplikasi serius seperti kerusakan saraf, terus gangguan penglihatan, dan masalah kesehatan lainnya. Yang keempat, ada tekanan darah tinggi. Sedentary lifestyle ini juga berkontribusi pada peningkatan risiko tekanan darah tinggi atau hipertensi. Kurangnya aktivitas fisik dapat menyebabkan berkurangnya elastisitas pembuluh darah dan pengendapan plak di dalam arteri, yang dapat menghambat aliran darah yang sehat. Jadi tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol dapat menyebabkan kerusakan pada organ vital seperti jantung, ginjal, dan otak. Yang kelima, ada penurunan massa otot atau tulang. Tanpa aktivitas fisik yang cukup, tubuh mengalami penurunan massa otot dan kepadatan tulang. Otot yang tidak digunakan akan mengalami atrofi atau melemah. Sementara tulang dapat menjadi lebih rapuh dan rentan terhadap patah tulang. Hal ini dapat menyebabkan masalah mobilitas dan meningkatkan risiko osteoporosis, terutama pada yang lebih tua. Yang keenam, ada risiko kanker. Jadi gaya hidup sedentari ini dapat menyebabkan beberapa risiko jenis kanker lainnya seperti kanker payudara dan kanker endometrium. Pada sebuah studi di kohort pada wanita di Amerika Serikat menemukan bahwa wanita yang paling tidak aktif secara fisik memiliki risiko 57% lebih tinggi terkena kanker endometrium dibandingkan wanita yang paling aktif. Yang ketujuh, ada gangguan tidur. Jadi kurangnya aktivitas fisik juga dapat mempengaruhi pola tidur seseorang. Orang yang kurang aktif cenderung memiliki masalah tidur seperti insomnia atau kesulitan tidur. Kualitas tidur yang buruk dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik
dan mental secara keseluruhan. Selanjutnya ada depresi dan kecemasan. Jadi sedentary lifestyle ini juga dikaitkan dengan resiko gangguan mental seperti depresi dan kecemasan. Aktivitas fisik terbukti dapat meningkatkan produksi endorfin, hormon yang membuat perasaan senang dan mengurangi stres. Orang yang memiliki gaya hidup sedentari, terutama duduk terlalu lama dalam sehari, memiliki resiko lebih tinggi untuk mengalami gangguan mood seperti depresi dan kecemasan. Yang terakhir ada penurunan fungsi kognitif. Jadi fungsi kognitif ini mencakup berbagai proses mental seperti persepsi, perhatian, memori, bahasa, berpikir, dan memecahkan masalah. Aktivitas fisik membantu meningkatkan aliran darah ke otak, yang penting untuk menjaga kesehatan dan fungsi otak secara optimal. Studi Chance County Memory Study pada 2015 yang dilakukan oleh Dr. Eric Jacob dan timnya dari University of Utah menunjukkan bahwa orang dewasa tua secara fisik aktif memiliki risiko lebih rendah terkena penyakit Alzheimer dan demensia setelah menghitung faktor lainnya seperti usia dan kesehatan fisik. Cara mengatasi sedentary lifestyle yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Yang pertama, menetapkan jadwal olahraga yang rutin. Menetapkan jadwal olahraga yang rutin menjadi langkah pertama yang sangat penting untuk mengatasi gaya hidup sedentary. Pilih jenis olahraga yang Anda nikmati seperti berlari, bersepeda, berenang, atau yoga, dan membuat jadwal yang realistis untuk melakukannya secara teratur. Dalam olahraga ini, kalian bisa melakukan dengan intensitas yang sesuai dengan kemampuan diri sendiri, lalu ditingkatkan secara bertahap. Yang kedua, menggunakan pedometer atau aplikasi kebugaran dapat menjadi alat yang paling efektif untuk memonitor aktivitas fisik harian. Jadi alat yang dapat membantu kita mengukur jumlah langkah yang diambil, terus kalori yang terbakar, dan waktu yang dihabiskan untuk beraktivitas. Melalui data ini, kita bisa menetapkan tujuan harian dan termotivasi untuk lebih aktif. Yang ketiga, melakukan peregangan secara berkala, terutama jika kita menghabiskan banyak waktu duduk di depan komputer atau layar, sangat penting untuk cegah kekakuan otot dan meningkatkan sirkulasi darah. Sisihkan beberapa menit setiap jam untuk bangun dan melakukan peregangan ringan. Gerakan sederhana yang merentangkan tangan, terus memutar leher, dan membungkukkan tubuh dapat membantu mengurangi ketegangan otot dan meningkatkan fleksibilitas. Yang keempat, kurangi waktu duduk saat menonton TV. Coba untuk berdiri atau melakukan aktivitas ringan saat menonton, seperti berjalan di tempat dan melakukan latihan ringan. Kita juga dapat membatasi waktu menonton TV dan menggantinya dengan aktivitas fisik yang lain, seperti berjalan di sekitar rumah atau berolahraga bersama keluarga dan teman. Yang kelima, aktif bergerak saat istirahat kerja. Jadi alih-alih duduk di meja selama istirahat, coba kita berjalan di sekitar kantor, naik turun tangga, atau melakukan latihan ringan. Istirahat aktif tidak hanya membantu mengurangi ketegangan otot dan kelelahan, tapi juga meningkatkan konsentrasi dan produktivitas. Dampak sedentary lifestyle terhadap kesehatan fisik dan mental sangat signifikan, mencakup resiko obesitas, penyakit kardiovaskuler, diabetes tipe 2, dan berbagai gangguan lainnya. Mengadopsi kebiasaan hidup yang lebih aktif seperti menetapkan jadwal olahraga rutin, menggunakan pedometer, dan mengurangi waktu duduk dapat membantu mengurangi risiko tersebut. Pentingnya untuk selalu menjaga tubuh
tetap bergerak dan aktif untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan. Cukup sekian edukasi sedentary lifestyle. Semoga bermanfaat. Bye-bye.